Ini aplikasi Camtasia-nya, di kanan saja, kemudian show more option, kemudian extract file, ya, kemudian extract file dan akan muncul nanti aplikasi ekstraknya. Pun bisa dengan cara lain, klik 2 kali, ya. Sementara setelah klik 2 kali, tentunya tekan saja ini Camtasia 2020, ya. Ini tidak apa-apa Camtasia 2020 dan Camtasia 2021 hanya sedikit perbedaannya saja, hanya pada fitur di template videonya, tapi secara keseluruhan itu hampir sama. Ini sedang memproses instalisasi, jadi nanti kalau ada notifikasi pop-up muncul seperti ini, silahkan di yes saja ya. Ini cukup mudah untuk menginstalnya. Tekan saja yes, yes, yes. Nah, nanti itu akan terinstall secara utuh, secara sempurna. Saya tidak akan melakukan itu di sini karena saya sudah punya aplikasi Camtasia. Nanti di device-nya masing-masing, di laptopnya masing-masing, silahkan diinstal aplikasi Camtasia-nya. Ya, aplikasi Camtasia-nya silahkan di. Nah, kemudian setelah aplikasi Camtasia ini sudah terinstall, maka yang selanjutnya adalah naskah yang akan kita gunakan dalam video pembelajaran, ya, tugas proyeknya. Tentunya saya akan mengambil naskah ataupun materi yang akan digunakan dalam pembuatan tugas proyek ini, yaitu dari PowerPoint yang telah kalian buat. Nah, misalnya ini dari kelompok ini ya. Misalnya saya coba ambil dari saya mengambil kelompok tugas dari kelompok 3. Ya, karena itu yang ada, saya coba mengecek kelompok 1 dan kelompok 2 belum di-upload. Saya mengambil di kelompok 3, ada punyanya Alfiani, punyanya Nabila. Saya coba untuk mendownload bagian ini ya. Jadi yang pertama, install dulu aplikasinya, kemudian siapkan konten atau naskah materi yang akan kita buat videonya. Oke, ini sudah terdownload. Nah, kemudian selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuka aplikasi Camtasia-nya. Ya, membuka aplikasi Camtasia-nya. Itu saya coba untuk membuka hasil download-nya dulu. Oke, ini kelompok 3. Saya buka PowerPoint-nya. Oke, sementara memproses. Berarti ya. Ini sementara memproses. Nah, oke, sudah terbuka. Oke, coba saya aktifkan pengeditan.
Ini banyak ya yang akan kita tampilkan untuk membuat video pembelajarannya ataupun naskah materi ajar yang akan kita buat untuk videonya. Saya minimize dulu. Kemudian setelah itu langkah selanjutnya adalah kita akan membuka aplikasi Camtasia-nya. Jadi silahkan di menu pencaharian ini ataupun di Windows-nya ya, tombol Windows ini, silahkan mencari aplikasi yang namanya Camtasia Record. Supaya tidak terlalu lama, saya ketikkan Camtasia. Nah, ini kan. Kalau kita sudah menginstal Camtasia, itu akan ada dua gambar notifikasi, ya, ada yang berwarna hijau dan ada yang berwarna merah. Nah, untuk perekaman layar, ya, perekaman layar kita menggunakan Camtasia Recorder, ya, bukan yang warna biru, bukan yang warna hijau, tapi yang berwarna merah ini. Kemudian kita klik yang warna merah ini untuk mengaktifkannya, supaya aplikasi Camtasia perekam layarnya muncul. Oke, ini agak banyak aplikasi yang muncul nanti. Muncul. Oke. Nah, kalau tambah memiliki garis putus-putus, ya, putus-putus berwarna hijau di setiap sudut ini, maka aplikasi perekam layarnya, ya, itu sudah aktif dan akan kita fungsikan sekarang. Untuk tombol-tombol yang ada di Camtasia, ya, ini screen 1, ini menandakan bahwa ini yang secara keseluruhan layar yang akan terekam. Kemudian ini kamera, ya, kalau kalian ingin mengaktifkan kamera, ya, dalam video pembelajarannya terekam wajahnya ini diaktifkan. Sedangkan ini yang ketiga adalah mikrofonnya, ya, mengatur volume suara. Sedangkan ini adalah sistem audio yang akan kita kendalikan suara-suara dari mesin laptop kita ataupun dari tombol-tombol touch yang ada itu akan terekam di sistem audio. Ya, ini untuk mikrofon suara kita. Kalau ini perbedaannya, ini adalah suara-suara yang ada di notifikasi yang ada di laptop kita. Biasanya ada muncul suara ting-tong, nah, itu yang di dalam laptop itu akan terekam. Biasa ada notifikasi WhatsApp, nah itu WhatsApp yang tiba-tiba muncul itu akan terekam di dalam Camtasia ini. Nah, untuk kali ini penggunaan kamera, ya, perekam kamera, saya tidak gunakan ini karena ketika saya gunakan kamera ini, maka kamera saya akan tabrakan dengan kamera yang ada di Zoom, ya. Jadi sekarang saya tidak mengaktifkan ini supaya mengurangi error dari penggunaan kamera, ya. Tapi ketika kalian mau menggunakan HD kamera ini di dalam pembuatan videonya, silahkan diaktifkan, ya, silahkan diaktifkan untuk pembuatan kameranya. Kalaupun ada yang tidak menggunakan, oke, tidak apa-apa. Yang penting ada tugas proyeknya yang dikumpulkan. Sekreatif kalian, saya bilang tadi, sekreatif kalian dan sejauh mana kalian mengeksplor pembuatan video kalian. Nah, kalau sudah aktif begini, jangan lupa untuk mengaktifkan juga PowerPoint, ya, mengaktifkan naskah atau materi PowerPoint-nya. Ini sudah ditampilkan.
ini akan langsung rekam. Saya rekam saja ya. Saya rekam saja langsung. Oke. Saya rekam ini. 3, 2, ada notifnya. Nah, ini sudah terekam. Ya. Nah, kemudian saya mencoba untuk slideshow. Ini sudah slideshow. Nah, kalau sudah tampil begini, ya, semoga tampil di layarnya. Nah, silakan melakukan pembuatan video, tag video yang pertama. Lakukan videonya. Silakan dibaca materinya, ya. Misalnya pergerakan tektonik lempeng, atau gini, bisa melakukan improvisasi. Selamat datang di video pembelajaran. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang pergerakan tektonik lempeng. Ini adalah tugas dari mata kuliah ilmu kemubian yang diampu oleh dosen Musdar MSPD MPD. Adapun kelompok kami yaitu dari kelompok 3, terdiri dari Sri Surastri, Alfiani Nabila, Christine Elvina, Rafika Muhammad Arif, Nuzul Kipli. Kemudian kita akan masuk di pembahasan inti yang pertama. Arus konveksi pada mantel. Arus konveksi dalam mantel merupakan proses fisika biasa. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan materialnya. Ini sangat terlihat sekali pada proses memanaskan air, yang mana air yang panas akan naik ke atas dan air yang berada di atas akan bergerak ke bawah. Jadi seperti itu ya. Nanti naskahnya bisa diilustrasikan, bisa melakukan improve pada semua slide yang akan ditampilkan nanti, ya. Bisa dengan menampilkan aplikasi-aplikasi atau animasi-animasi, ya maksud saya animasi-animasi yang ataupun animasi untuk PowerPoint-nya, ya, karena saya melihat ini cukup sedikit ya, cukup sedikit dari kedalaman materinya. Nah, kalau sudah yakin semua sudah direkam, silahkan stop recordernya. Ya, ini untuk melakukan stop. Ini cuma contoh ya, jadi saya mencontohkan sekitar 2 menit saja. Nah, setelah ada notif seperti ini, tekan yes untuk berpindah ke aplikasi Camtasia yang warna hijau tadi, ya. Jadi yang warna merah itu hanya perekamnya, kemudian yang warna hijaunya ini untuk mengedit videonya. Ya, karena tadi di awal video dan di akhir video ada ada suara yang akan kita cut. Ya, ada suara yang akan kita cut. Sementara proses ada video yang akan kita, ada suarapan yang akan kita hilangkan. Tunggu Camtasianya. Ya. Memunculkan ini memang butuh spesifikasi laptop yang agak tinggi. Sedangkan waktu Zoom kita sampai 5 menit lagi. Semoga ini bisa. Coba.
Yes. Ya, ini hasilnya butuh untuk proses loadingnya, mengaktifkan Camtasia. Oke, ini ada 3 menit. Masih sementara berproses. Oke, ini. Nah, ini video tadi yang bukan ini. Ya, jadi ini kita adalah dulu ini. Kemudian untuk memasukkan videonya, kita impor data. Setelah diimpor, cari di mana videonya tersimpan. Yang ini di tanggal 11, ini yang tadi kita rekam. Ini dia akan muncul di dashboard sebelah kiri. Ya, ini sudah muncul di dashboard sebelah kiri. Untuk menampilkannya di track 1, track 2 ini di bagian bawah, klik kanan, kemudian add to time playhead, ya, yang paling atas ini. Nah, dia akan muncul. Nah, kemudian ada beberapa tadi yang akan kita cut, ya. Misalnya kita play saja ini. Saya coba untuk mengaktifkan sound untuk Zoom. Karena pastinya tidak terekam, tidak ter-share. Ya. Kemudian saya mencoba untuk slideshow. Nah, suara-suara ini yang tadi di awal yang tidak perlu kita butuhkan itu kita cut, ya. Kita cut saja kira-kira di sini. Silahkan dibaca materinya, ya. Misalnya pergerakan tektonik lempeng atau gini, bisa melakukan improvisasi. Selamat datang di video pembelajaran. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran. Oke, kita akan meng-cut videonya di sini. Jadi cara untuk meng-cut, geser merah ini ke sejauh durasi yang kita tidak butuhkan. Kemudian tekan yang warna gunting ini, yang simbol gunting, cut. Kemudian kita coba play. Atau gini, bisa melakukan improvisasi. Selamat datang di... Berarti yang benar adalah di sini, kita cut ini, tekan tombol merah, kita geser, kemudian cut. Selamat datang di video pembelajaran. Ya, kali ini saya awal sudah, kemudian di akhir lagi kita akan cut. Coba inti yang pertama. Arus konveksi pada mantel. Arus konveksi dalam mantel merupakan sama caranya, saya kira-kira di sini saja untuk mengurangi durasi. Kita cut ini sampai akhir dengan menggunakan simbol cut atau gunting. Nah, setelah jadi seperti